Zamzam, Syekh Abdul Aziz Syekh Sa'id bin Anas, Syekh Muhammad Ismail Syekh Muhammad Al-Qur'an, Syekh Muhammad Ismail Al-Qur'an Rasul Ibrahim, dan kembali ke Syekh Muhammad Al-Qur'an, wa yu'idu alaina wa ala jami'i ikhwanina muslimin min barakati wa khususiyati wa rahmati wa asrari rahdan fi dini wal akhirah wa ala nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam ajma'in. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu syarat sah sembahyang dan jangan ada bersentuh satu suku sebahagian daripada badannya. Najis maksudnya berarti tempat sembahyang yang kita tempati itu suci. Tempat kita sembahyang waktu berdiri, telapak kaki kita menyentuh lantai yang kita injak, maka lantai yang kita injak itu suci. Apabila lantai yang kita injak itu najis, hukumnya badan kita bersentuhan dengan najis, berarti sembahyang kita total tidak sah. Bagaimana najis itu kering? Kalau kering sama kering dimaafi, tetapi kalau kita tahu di situ najis, kita tidak tahu sama pada kering, kaki kita kering, najis itu kering, makruh, karena kita tahu di daerah tempat itu ada najis. Tapi posisi najisnya kita tidak tahu. Nah, ini penting. Kemudian tempat kita sembahyang yaitu adalah yang kita waktu sujud. Dari kita suci bersentuhan dengan lantai waktu sujud. Telapak tangan kita suci ketika menempel dengan tempat yang tangan kita menempel. Kemudian lagi lutut kita suci dengan tempat yang menempel ke kita. Kemudian jari jemari kaki kita bengkok. Banyak orang yang sembahyang jari jemarinya tidak bengkok, tidak sah. Karena bengkok itu syarat sah sembahyang. Sebab waktu sujud perut jemari kaki itu yang kena tempat sujud, bukan ujung jari jemari. Urut kalau ada orang jadi imam itu ulang sembahyang, urut yang menolak tidak sah. Orang itu jangan pernah belajar fikih. Coba biar amati banyak. Bagi jari jemari kaki kita ini bengkok nih, ini kan tangan. Nah, bengkok ini namanya batin kaki. Ini namanya ujung jari jemari kaki. Ketika kita sujud di ujung jari jemari kaki tidak sah. Ada sedikit orang sembahyang seperti itu, tapi ulun menutup mata dari melihat orang sujud, kecuali imam. Kalau imam terpaksa ulun melihat dulu. Apabila dia dalam keadaan sujud, si imam tadi jari jemarinya tegak, tidak bengkok, maka ulun ke belakang pulang saja. Itulah fungsinya ilmu. Jangan ada mengaji. Jadi imam hendak mengaji kada. Apalagi pakai gue kalau kita benar-benar belajar jadi imam ini. Coba jadi imam dulu. Allahu Akbar. Di dalam itu ada niat.
beritahu makmum, batal imam. Allahu Akbar menuju rukuk, niat zikir. Sami Allahu liman hamidah, tidak ada niat apa-apa, yang penting sami Allahu liman hamidah, batal sembahyang. Niatnya zikir terus. Karena apabila imam tidak mengucapkan Allahu Akbar, makmum tidak tahu yang di belakang apakah imam itu rukuk atau enggak. Imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam tidak nyari membaca itu, makmum tidak tahu imam ini tidak atau enggak. Kalau jadi makmum aman, tidak ada niat zikir. Tapi bagi imam, gerakan itu dengan mengucapkan Allahu Akbar itu ada diniatkan zikir. Apabila tidak diniatkan zikir, batal imamnya. Kita tanggung jawab. Hanya tahu dulu, alhamdulillah belum tahu. Nah, berarti ini Allahu Akbar. Apa niatnya? Zikir lagi itu. Di dalam kita menggerakkan badan dan mengucap Allahu Akbar, di situ diisi hati kita dengan niat zikir. Allahu Akbar, duduk angkat bersujud. Niat zikir lagi di ketika duduk angkat bersujud. Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar niat lagi zikir. Setiap gerakan pasti kita menyebut Allahu Akbar. Kecuali gerakan ketika i'tidal kita menyebut sami Allahu liman hamidah. Para imam wajib berilmu. Baik, itu caranya gue kalian nawarnya jadi imam. Jahil itu jangan dipelihara. Tahu jahil? Ada tahu pun jangan dipelihara. Nah, sudah belum sampai apa? Nah, kembali lagi. Jangan ada bersentuh satu suku sebahagian, suku itu satu suku itu sebahagian daripada badannya, seperti tadi najis. Ujung jari kaki yang kelingking aja sedikit duluan menempel kayak cacat, bersentuhan duluan. Tapi kalau sedikit aja namanya najis, sedikit banyak tetap najis. Maka batallah sembahyangnya itu. Kecuali tahi cacat gugur, kita dalam keadaan tahu tahi cacat gugur kena tangan kita, kena tangan kita. Nah, kalau kena tangan kita, langsung kita buang, kita keteklah bekasnya itu dimaafi, asal tahi cacatnya jangan hancur. Lalu kelihatan kulit tangan kita ini hitam gara-gara tahi cacat tadi. Cara mengetiknya ada pas, nah seperti tertekan. Atau ke baju kita tahi cacat gugur, kita buang, basahnya aja yang ada dimaafi. Sekalinya nempel lagi ke kawan, belakang kawan. Beritahu aja kawan setelah salam. Padahal gara-gara kita tuh yang mengetik pas nempel ke baju teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Teman-teman kawanku, tuh tahi cacat nempel di bajumu. Oh iya kan? Pulang supaya buang tuh tahi cacat itu. Mau tujuan membuang makan. Padahal ini pelakunya. Boleh nggak guru ngomong guru, aku mengetik tahi cacat tadi karena aku soalnya nempel ke hitam. Kalau kawan tuh penyarikan diam aja. Kalau kawan tuh penyinggungan, bagus diam daripada bermasalah. Nah, sampai segitunya sekalian. Atau pakaian. Pakaian dan najis.
Apa pakaian dengan najis maksudnya bersentuhan dengan najis? Nah, pakaian ini Bapak Ibu seperti dia laundry. Kalau bisa jangan melaundry pakaian sebanyak. Yakinlah biar orang yang melaundry itu ngerti hukum. Satu. Yang kedua, yakinlah semua orang yang mengantar pakaian itu bukan pakaian yang bernajis. Tapi gue satu mesin satu pelanggan. Apakah satu mesin satu pelanggan bekas mencuci pakaian orang itu dibersihkan mesin cuci itu? Atau tidak? Kalau kita benar-benar ingin memahami secara utuh masalah aturan ini, beritahu pemohon di laundry itu, mohon kepada yang mengantar pakaian diberitahu dan bisa mana pakaian yang najis, mana pakaian yang tidak najis, supaya jangan tercampur pakaian yang tidak bernajis dengan pakaian yang bernajis. Adalah laundry gitu loh. Nah, ada kan? Parfum laundry pengharum tidak punya kemampuan menghilangkan bau najis. Parfum hanya harum. Apakah harum tadi menghilangkan bau najis? Tidak. Berbau parfum tidak menghilangkan najis. Minta maaf. Ulun pernah melihat mesin laundry yang ada kacanya itu pempes keputar di laut. Ibu-ibu, apa namanya tuh obel tuh? Lior apa? Itu gue kadang-kadang lah bisa jatuh kadang-kadang melepas tuh nempel di celana dalam. Nempel di celana dalam. Obel tadi kada dipisah dulu. Ya ada maaf orang tuh sembarangan. Ternyata sampai ke celana dalam di laundry adalah laundry yang menerima celana dalam. Ada nomor timbangnya. Nah kalau bisa ibu-ibu khususnya bapak-bapak umumnya jangan mencuci celana dalam di laundry atau jenis pakaian yang nempel dengan badan kita. Seperti pakaian dalam, maaf, termasuk BH, itu berbahaya. Kalau orang ini jahat, bahaya. Ini pakaian dalam, seperti celana dalam, BH, termasuk pakaian dalam yang dipakai ini kalau bisa, kita cuci sendiri. Andai kata rusak sudah tidak layak dipakai celana dalam, baju dalam, maaf, BH, yang paling bagus dibakar atau dibuat ke dalam tanah. Ini dibuang awak sampah, Allah berberkat. Atau dibulang lap, serbet lap, jangan kurang baik. Celana dalam dibulang lap kacau mah. Baju dalam diulang melap lantai rumah, bercampur BH rumah, pakaian yang sampai itu. Dalam kita kurang baik, pamali di kurang kampung. Kita dan nanti dihina orang karena kita sudah menghina pakaian kita sendiri yang nempel di badan kita. Nah, bagus dipakai. Kalau baju luar ada apa juga dia kan? Ya guys, kita berikan misalnya sumber, kita berikan apa-apa, kemudian kita berikan. Ada beberapa orang pokok pakai buat orang lihat sarungnya itu
sarungnya itu berper. Pokoknya apa guru di sini tunggu dulu lah. Kalau bikin sarung, sarung pakai, sarung pakai. Alhamdulillah, guru ngambil berkat guru sama-sama. Ada lah guru ngambil berkat kita, guru kita apa? Celana dalam. Ada hendak guru ngambil celana dalam. Dan mau guru ngambil celana dalam, orang guru bakal aja celana dalam yang tak layak. Nah ini sebenarnya kita memperbaiki pakaiannya. Pada ketika kiamnya, waktu berdirinya kita menginjak yang suci, atau duduknya, atau rukuknya, atau sujudnya, jelas tidak. Kemudian dan mengetahui dengan masuk waktu. Syarat selanjutnya nih. Waktu sembahyang itu Bapak Ibu kita yakin sudah masuk. Apabila kita sembahyang, melaksanakan sembahyang, kira-kira masuk ke waktu kadalah, ragu-ragu namanya. Kira-kira masuk ke mana ayo? Ayo jadi sembahyang. Bawahnya sembahyang sekalinya ternyata betul masuk waktu sembahyang, sembahyangnya tidak sah. Karena waktu mengerjakan sembahyang, waktu sembahyang tidak yakin masuk, dia perkiraan saja. Walaupun kebetulan pas perkiraan itu tetap tidak sah sembahyang. Karena memulai sembahyang dia tidak yakin masuk waktu. Ilmu. Sama Bapak Ibu berbuka puasa. Harus yakin masuk waktu berbuka puasa. Apabila ragu-ragu jangan. Lebih baik terlambat berbuka puasa daripada ingin cepat ternyata lepas waktu batal. Apa bedanya guru? Ada ingat guru makan dengan waktu berbuka puasa tadi? Kalau kada ingat bukan berarti tidak yakin. Kalau dia itu ingin berbuka puasa, adalah kita ma'rifatul bil yakin atau ma'rifatul dukhulil waqti atau iftar. Berbuka puasa itu yakin sudah masuk. Kalau ragu-ragu guru hujan lembat guru radio Al-Karamah kada guru kada muncul guru ikuti Jakarta. Jelas pasti pas karena Jakarta 1 jam terlambat. Nah ini pentingnya. Hanya waktu berbuka puasa itu harus diatur apa yakinnya sama waktu masuk sembahyang. Nah ini penting benar nih. Atau zon itu Bapak Ibu 70% masuk waktu berbuka waktu sembahyang perkiraan, tapi banyak arah kepada yakin, tapi belum yakin 100%. Kalau yakinnya 100%, 75 itu mendekati keyakinan 25% aja ragu-ragu. Lihat di jam, ternyata sudah masuk ini waktu sembahyang masuk ini. Ada mendengar azan, kalau dilihat jam ini sudah masuk, lihat lagi waktu sembahyang di HP, masuk di sudah nih. Nah, silakan sembahyang. Berarti dia dengan zon itu 75% masuk waktu sembahyang. Kalau hanya 50%, jangan laksanakan sembahyang dulu, karena masih punya ragu-ragu. Sampai segitu dulu. Walaupun kebetulan misalnya kita sembahyang, memulai sembahyang ini ragu-ragu waktu ini sudah masuk belum? Kita sembahyang nanti sudah. Sekalinya kebetulan pas masuk waktu batal sembahyang. Tidak ada kebetulan. Udah ngaji masalah ini dulu. Ada keterangan guru-guru di antara
diantaranya guru aktif, guru syukur menjelaskan masalah ini. Sama itu langsung minum air karena sudah masuk berbuka puasa. Sampai anak orang sebarang latihan aja. Di mana tuh? Betul nggak? Kita aja di mana dulu? Nah minta maaf lah, karena ini direkam. Ada orang lain kan jadi masalah. Masjid Brimob ngikuti Martapura berbuka puasa. Masjid Sipol ngikuti Banjarmasin waktu berbuka puasa. Yang bingung Sungai Sumban. Yang benar Brimob itu Sipol itu ikut wilayah waktu Martapura, bukan waktu Banjarmasin. Kecuali Marabana yang belum aja ikut waktu Martapura, apa Sipol? Aturannya antara masjid itu musyawarah dijembatani oleh MUI. Dijembatani oleh MUI. Karena masyarakat di sekitar itu Pak gue malah tanya di Masjid Haji Mulia Badul Terus. Masalahnya ini masalah berbuka puasa yang belum. Untuk wilayah Masjid Biar yang ada jalur muhajirin ini pas ya, belum puasa. Kalau lupa salah MUI di daerah Banjarbaru menjembatani kita kesepakatan karena kita berada di daerah dekat dengan kota Martapura, Masjid Al-Haram itulah yang berhak kita ikuti. Kalau tetap melaksanakan seperti itu, kami tidak izinkan karena berimbas kepada puasa orang bisa tidak sah alias batal. Karena ada yang terdahulu, ada yang terdahulu. Tapi pun kediaman aja atas sana. Aturannya kita tuh kalau bertugas laksanakan aturannya, dilaksanakan. Nah ini nampak kita dengan ijtihad. Ijtihad itu baik gue mana lebih benar digujur-gujur teliti, yakin gak sudah masuk waktu berbuka puasa atau yakin termasuk semuanya tidak. Itu namanya ijtihad. Berusaha mengetahui apakah waktu berbuka puasa sudah masuk atau belum. Berusaha mengetahui apakah waktu sebenarnya sudah masuk. Azan di HP ini pun kadang-kadang ada tempat gua. Tempatlah azan di HP biar. Tadi dulu kan kalau HP ulun azan tak dulu. Setelah azan di HP selesai, baru azan yang sebenarnya di masjid-masjid. Ini Bapak Ibu kalau tidak kita ketahui musibah bagi agama. Ada sedikit Pak Ibu kurang tuh asal sembahyang, tapi tidak mengetahui waktu masuk ke sembahyang. Seperti dengan wirid, seperti dengan wirid daripada Quran. Biasa masih Al-Haram itu kan ayat tuh, karena ada di ujung-ujung ayat itu setelah itu aja tuh ada kasetnya
biasa yang ayatnya almarhum guru dia guru Haji Khalid, Pak guru itu meninggal Bang sudah harinya guru sepupu. Apabila beliau itu bersuara sudah seperti di kaset, setelah itu azan berkumandang. Atau mutalaah ini bukan meneliti kitab. Mutalaah itu mendengar keluar rumah karena di dalam rumah bisa ada kamar azan itu, lalu keluar rumah sudah azan belum, hendak berbuka puasa. Kalau di hotel Pullman Jauh Tower itu ada kamar, setiap kamar berkumandang azan Masjidil Haram. Kalau di Kemo ada marah, kalau di Duta Mall ada marah kan? Ada marah. Ulun masuk ke Duta Mall itu 3 zuhur supaya zuhur. Masuk lain keluarga ada yang dicari. Ulun ke Gramedia kadang-kadang ada yang dicari. Asik-asik melihat buku-buku yang dikarang siapa itu. Ternyata saking asyiknya duduk melihat buku-buku itu, saking asyiknya sekali maghrib baru sudah asar. Karena kan di Duta Mall itu kan malam terus ke siang terus kan. Siang terus malam terus. Ada tahu siang, ada tahu malam. Akhirnya ya Allah, sudah selesai dekat maghrib, sudah hilang dulu. Kalian pinjam tangan aja itu, kalau terus HP, kada ingat main bukti ajarnya. Langsung Pak Ibu keluar, azan maghrib berkumandang, langsung sembahyang maghrib, kemudian obokan asam. Atau umpamanya supaya mengerti masuk waktu seperti menjahit, seperti menjahit dan kukup ayam. Menjahit itu apa maksud menjahit itu Ibu? Nah ini penting juga nih. Ini Pak Ibu ya, kurang dari itu. Kan angkat. Apabila kadang melihat lagi ini maghrib berkumandang. Gitu. Berarti mulai masuk pada malam hari. Orang dari wah ini nampak ekor di mana-mana. Sampai orang dulu mengarah meneliti kiblat pakai silet apa itu? Setelah siletnya ada pas lagi dia bercampur kalau sudah besinya bagiannya dahulu diletakkan di air langsung ke kutub utara ke kutub selatan. Sekarang ada baik pakai HP aja sudah aplikasi kompas cerak letakkan. Nah itu kalau ada kiblat. Nah azan di HP pun ada pas juga. Berkokok ayam, ini nggak pakai berkokok ayamnya. Subuh lah, subuh. Nah ayam berkokok itu kebiasaan subuh. Itu juga memberitahu waktu subuh. Ujar ayam dalam kitab itu baik-baik. Ya ayyuhal ghafirun Allah, wahai orang-orang yang lupa dengan Allah, ayat Allah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu berkokoknya ayam waktu subuh, membangunkan hamba-hamba Allah supaya sempat beribadah sebelum azan. Ayam aja bangun sudah berkokok. Ada manusia punya ayam berkokok, saatnya ada bangun-bangun, besoknya dijualnya ayamnya. Agak hujan. Atau umpamanya seperti suara hemar. Hemar itu keledai yang sudah dicobakan
sekarang kan adalah seiring waktu kemana-mana sudah mikrofon kemana-mana, pengeras suara sudah di mana-mana, dan dikehendaki ijtihad bersungguh-sungguh meneliti masuk waktu, maksudnya dengan yang tersebut itu seperti bahwa ta'ammul yang kita memikirkan pada menjahitnya, adakah ia bersegera padanya sembahyang atau tiada. Ada bersegera kainan-kainannya sembahyang, ini kurang dari Pak Ibu. Dan pokok ayam, adakah ia dahulu daripada adatnya memperhatikan sembahyang atau biasa-biasa aja lah, walaupun masuk waktu sembahyang atau tiada. Dan demikianlah, itulah Bapak Ibu, orang-orang dulu meneliti masuk tidaknya waktu sembahyang. Ada orang ahli melihat matahari itu, Pak Ibu, Johor, lihat dari matahari waktu asar. Kalau subuh kan turun terbit fajar, kalau maghrib turun terbenam matahari. Nah, orang dari itu sangat bersahabat dengan alam. Orang dulu melaut aja melihat di langitnya, ada iwaknya, ada ikannya. Orang dulu melihatnya ke langit. Apabila melihat langit ada jadi melaut, kenapa? Ini gelombang besar-besar. Melihat langit jadi gelombang besar-besar. Nah, orang dulu. Nah, sekarang enak sudah di sini ada masjid. Mana di sini antara masjid Sabta Marga dengan di sini berkadang-kadang ada lah. Nah, untuk sudah kita, makanya jangan sampai Pak Ibu kita itu bertempat tinggal dan kita tidak mendengar azan atau tidak mendengar azan juga, tetapi hati kita mainkan di hati waktu HP itu dibujurkan atau lokasi di mana kita berada. Karena HP boleh apabila azan selesai azan, baru azan di daerah lain, nah ulun sembahyang setelah azan di HP ini, bukan pas azan. Karena kalau orang pas azan boleh sudah sembahyang, kadang menunggu selesai azan, apalagi menunggu kapan? Mungkin kita di rumah hendak ke bandara, check-in hotel misalnya atau check-in pesawat kita, bagasi macam-macam lagi. Kalau kita menunggu kamar terlambat, azan berkumandang, langsung boleh kita sembahyang tanpa menyelesaikan azan itu. Karena awal azan masuk sembahyang, masuk waktu, langsung sembahyang boleh. Nah, sampai segitu aja Bapak Ibu. Nah, kemudian maka tiada boleh sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad padanya, berpegang dengan tanda-tanda masuk waktu, tetapi menelitinya kadang kalau ini kadang pas waktunya sama begitu urut tadi malam lah, acut urut bangun astagfirullah jam 5 baru biasa jam 4 sama apa bangun setengah jam 5 kalau urut di hati mati keterainya. Kira kesiangan, jadi jam kita dikali hati semalam mati, acuh. Nah, malah api kalian juga. Nah, itu tuh bisa terjadi. Maka jika ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu atau zon masuknya, artinya kita itu kadang mendekati kepada yakin 70% dengan ijtihadnya, kadang ada bersungguh-sungguh juga tiada sah sembahyangnya, karena dia kadang meneliti betul-betul waktu ini sudah masuk atau belum. Dan
jika ini yang penting, dan jika kebetulan masuk waktu tetap tidak sah sembahyangnya, karena kebetulan tuh kada yakin memulai sembahyang. Memulai sembahyang ini kada yakin menentukan masuk waktu tidaknya, kebetulan aja, pas kebetulan tepat waktu masuk, tetap tidak sah sembahyangnya. Nah, ada yang kita. Jikalau setengah badannya tiada apa? Nah, jika berbetulan dan muwafakat sesuai dengan waktu sekalipun, tapi memulai sembahyangnya tidak meneliti masuk waktu, yang penting sembahyang, ternyata kebetulan masuk, tidak sah sembahyang. Nah, ini orang yang terbaik. Islam ini bukan agama santai, agama meneliti, agama memahami, agama kehati-hatian dan menghadapkan kiblat. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, di HP itu ada kompas itu menghadapkan kiblat. Urut di rumah itu 3 kompas lain. Ada kompas buatan penganggaran, ada kompas itu, ada kompas di HP. Lalu setelah kesamaan baru urut garis supaya urut menghadap supaya kiblat yakin. Nah, kalau di rumah biarkan ada seperti itu, perkiraan belakang bisa ada sah sembahyang dia, karena sedikit aja tergeser dari arah kiblat. Negara kita dengan Mekah jauh, sedikit aja tergeser, maka lepaslah dari kiblat, batal sembahyang. Makanya di mana tuh, di tempat-tempat nginap di mana itu kebiasaan ada tuh nempel arah kiblat. Rumah-rumah kita kalau bisa seperti itu juga. Alhamdulillah bagus apa ibadah kita diterima Allah semua sembahyang kita. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur'an ya karim, wa qur'an ya rahim, wa qur'an ya rahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna shihhatan wa 'afiyah wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.